Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, kembali kita akan dihantarkan firman Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita merendahkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan ayat yang penuh dengan janji dan panggilan dari Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 16 ini, Yesus berbicara tentang domba-domba lain yang bukan berasal dari kandang yang sama. Namun ia mengatakan bahwa mereka juga akan mendengarkan suaranya dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat ini menggambarkan hati Yesus yang mencintai semua orang tanpa memandang latar belakang, suku atau bangsa. Yesus menunjukkan visi besarnya tentang penyelamatan semua umat manusia. Pesan ini adalah pengingat kuat bahwa kasih Allah melampaui batasan yang kita kenal. Tidak ada satupun yang terabaikan atau dikesampingkan dari kasih-Nya. Yesus berbicara tentang domba-domba lain yang bukan dari kandang yang sama. Ini adalah gambaran tentang orang-orang yang mungkin tidak termasuk dalam lingkaran terdekat atau komunitas Yahudi pada saat itu. Namun Yesus menunjukkan bahwa mereka juga adalah bagian dari kasih-Nya. Dia datang untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk setiap orang yang mau mendengar suaranya. Di sekitar kita ada banyak domba-domba lain. Orang-orang yang mungkin berbeda dari kita dalam hal budaya, latar belakang, atau keyakinan. Namun kita dipanggil untuk mencintai dan menyambut mereka seperti Yesus. Bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dari kita? Apakah kita sudah mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap interaksi kita? Yesus berkata bahwa domba-domba lain ini juga akan mendengar suaranya dan ia akan menuntun mereka. Ini menunjukkan peran aktif Yesus sebagai gembala yang menuntun setiap orang, bahkan mereka yang masih belum mengenalnya. Yesus tidak hanya menunggu, tetapi dia berinisiatif untuk mencari, menemukan, dan membawa mereka kepada keselamatan. Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan ini? Sebagai anak-anaknya, kita juga dipanggil untuk menjadi gembala yang membantu menuntun orang lain kepada Kristus. Ini bisa berarti menyampaikan Injil, menunjukkan kasih dalam tindakan, atau hanya menjadi telinga yang mendengarkan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Siapa dari antara kita yang Tuhan ingin kita tuntun kepadanya hari ini? Pada akhirnya Yesus ingin mengumpulkan semua orang menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini adalah visi tentang persatuan di dalam Kristus. Tidak ada lagi perbedaan suku, bahasa atau budaya yang memisahkan. Semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu dalam kawanan yang dipimpin oleh Gembala Agung, yaitu Yesus sendiri. Persatuan ini adalah panggilan bagi kita sebagai gereja. Apakah kita sudah hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus tanpa memandang perbedaan di antara kita? Gereja dipanggil untuk menjadi contoh persatuan di tengah dunia yang terpecah-pecah. Mari kita membangun persaudaraan yang kuat dalam Kristus, di mana kasih dan pengampunan menjadi dasar setiap hubungan. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, Yesus adalah Gembala Agung yang memanggil kita untuk menjadi satu kawanan. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, dia tidak membeda-bedakan, tetapi menuntun setiap orang yang mau mendengar suaranya. Sebagai muridnya, kita juga dipanggil untuk mengasihi tanpa batas, menuntun orang lain kepada Kristus, dan membangun persatuan dalam tubuhnya. Mari kita terus mendengarkan suaranya setiap hari dan hidup sesuai dengan panggilannya, menjadi saksi kasih dan persatuan di tengah-tengah dunia yang terpecah-pecah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.